TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali Sapa Sulsel kembali menyapa pagi Anda di hari ini Kamis 9 Agustus 2018. Dan seperti biasa Sapa Sulsel akan menghadirkan perbincangan inspiratif untuk Anda. Dan pagi ini kita akan membahas sebuah inspirasi melalui seorang arsitek muda. Ini adalah seorang arsitek yang usianya cukup muda, tapi karya-karyanya ini sudah luar biasa. Karyanya sudah banyak dan semuanya kalau menurut saya sih indah. Langsung saja kita lihat ini seperti apa sih karya seorang arsitek ini. Namanya adalah Nur Ilmi Husdin. Halo, selamat pagi. Panggilnya siapa nih? Ilmi. Ilmi ya. Ilmi. Inilah saudara seorang arsitek muda dan bisa jadi ini akan menjadi arsitek Anda buat Anda yang merencanakan untuk membangun sebuah rumah ya. Bisa jadi. Tapi kita lihat dulu deh. Ini ada karyanya atau sebentar nanti kita lihat. Oke, kamu usianya berapa sih sekarang? Sekarang 24 tahun. 24 tahun dan sudah menjadi seorang arsitek. Memang dulu kemarin kuliahnya arsitektur ya? Iya. Di mana? Di Universitas Fajar. Di Universitas Fajar, oke. Sejak kapan masuk kuliahnya itu? 2012. 2012, yeah. Sudah 6 tahun menggeluti arsitektur ya. Oke, terus sejauh ini desain apa sih yang pernah kamu bikin gitu? Kalau kebanyakan sih interior. Interior. Ada juga gambar lengkap itu dari Dena sampai 3D bangunannya. Itu rumah. Oke, jadi ini kebanyakan interior ya yang kamu bikin dan juga gambar Dena. Kalau kamu cuma bikin gambar Dena begitu, itu biasanya untuk keperluan apa? Rumah juga atau gimana? Iya, rumah. Itu dari Dena, misalnya layout itu gambar lantai 1, itu digambar 2D. Kalau ownernya minta di 3D kan, itu biasa 3D juga. 3D kan. Kalau yang 3D ini biasanya yang market itu ya? Bukan. Beda lagi? Itu 3D visual. 3D visual. Itu gambar. Kalau 3D yang kamu maksud? Itu misalnya 3D visual, maksudnya gambaran jadinya. Itu masih dalam bentuk software begitu. Oke. Nah ini saudara, kita akan lihat gambar atau hasil dari desain, contoh desain yang pernah dihasilkan oleh Ilmi. Ini rumah ya? Ini showroom. Showroom? Iya. Oke. Tempat servis Yamaha. Wow, ini bentuknya, desainnya. Kalau ini ruko. Apa sih, minimalis ya? Iya. Oke. Ini ruko. Nah, pemirsa gimana? Cantik-cantik ya karya desain dari Ilmi ini, seorang arsitek muda yang bagaimana ya menjelaskannya, kalau dibandingkan dengan anak-anak usia dia, boleh dibilang Ilmi ini selangkah lebih produktif dibanding usia 24 tahun lainnya. Nah, kalau ini apa ini? Seperti villa saya lihat ini. Ini rumah pribadi. Ya. Rumah pribadi. Ya. Oke. Ini cuma kamu gambar doang atau memang sudah jadi ini? Kadang ada yang sudah jadi, maksudnya denanya tinggal dibuat 3D-nya. Ya. Kadang ada yang langsung lengkap. Oh wow. Tapi sebagai seorang profesional arsitek ini sejak kapan sih? Semenjak kuliah sudah terima proyek. Oh gitu. Wah, asik ya. Oke, sejak kuliah sudah terima proyek. Tapi waktu itu bagaimana ya? Kamu kan ceritanya belum dapat lisensi, belum lulus dan lain sebagainya. Itu bagaimana kamu bisa terjun menggambarkan rumah orang? Kan kalau aku jadi customer ini khawatir gitu. Itu bagaimana? Gimana ya? Kalau urusan gambar itu diserahkan ke saya. Cuman kalau perizinan itu kembali ke owner. Jadi kadang nggak butuh lisensi sih. Oke, jadi kalau sekarang sih lebih ketat. Sudah lebih ketat. Iya.
seperti itu. Tapi emang dulu kalau masalah gambar ini cukup mudah seperti itu. Iya, alhamdulillah. Baik, eksekusinya nanti si customer yang melaksanakan. Baik, lalu masalah konsultasi dengan konsumen kamu atau apa sih menyebutnya, klien ya? Iya. Klien Benar, kamu, ini bagaimana sih? Apa ada klien yang ribet atau bagaimana? Sejauh ini kamu sebagai seorang arsitek lebih dominan mana? Karya kamu atau kemauan dari klien kamu? Sejauh ini dua-duanya sih harus sinkron, dari klien atau dari saya sendiri arsitek. Karena sebenarnya kebanyakan dari klien sih kemauannya mau begini kita tinggal ikuti, lalu kita arahkan sesuai ilmu arsiteknya. Ya. Oke, diarahkan sesuai ilmu arsiteknya. Jadi misalnya mungkin yang klien ini mau rumahnya cuma pakai 3 tiang. Kalau dari sisi arsitektur ini nggak boleh, harus 4. Kok kayak gitu ya? Oke, nah itu dia saudara pentingnya kalau misalnya kita merencanakan suatu pembangunan, apalagi konstruksi. Masalah konstruksi ini adalah ahlinya seorang arsitek atau orang yang memiliki latar belakang pendidikan arsitektur. Nah, ini ada juga pertanyaan saya dari dulu. Katanya kalau misalnya dalam sebuah perencanaan atau pembangunan sebuah konstruksi begitu, arsitek yang menggambar terus orang sipil yang mengeksekusi atau bagaimana sih? Itu kadang juga dari arsitek yang gambar nanti pelaksananya beda, sesuai dengan dengan profesinya masing-masing. Kadang kalau arsitek kadang biasa diminta cuman ngawas, ada lagi yang dibilang mandor. Itu beda lagi. Ya. Kalau dia mandor, dia ngapain di lapangan? Itu dia ngawas sekalian mulai dari fondasi sampai akhir. Ya. Baik, jadi memang kadang kalau misalnya sedang ada proyek pembangunan begitu tugasnya dibagi 2 ya. Seorang arsitek memang bertugas pada tahap perencanaan, memberikan gambar, desain, denah dan lain sebagainya, konstruksi seperti itu, lalu eksekutornya juga berbeda. Oke, satu informasi tambahan lagi untuk kita. Saudara, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen kedua. Nanti kita akan eksplor lebih banyak mengenai dunia arsitektur. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana terus bekerja untuk mengendalikan jumlah penduduk dan mewujudkan program KB. Peran institusi masyarakat perkotaan atau IMP dalam program KB terus ditingkatkan sebagai pelaksana dan pengelola kegiatan. Selain itu, pemerintah Makassar juga menjalankan program Lorong KB yang merupakan upaya pendekatan pelayanan inovatif untuk menguatkan jejaring pergerakan program KB. Pemerintah Makassar mengajak masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga dan mengendalikan jumlah penduduk dan menyukseskan program KB. Saya Rijal, PLT Wali Kota Makassar ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengambil peran dalam kesetaraan pelayanan KB yang telah disediakan pemerintah, termasuk pelayanan KB yang mobile yang berbasis lorong. Ayo sama-sama kita tingkatkan kualitas hidup Makassar, kualitas hidup Indonesia. Ayo ikut KB, 2 anak cukup. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan kita lanjutkan topik perbincangan kita pagi ini, desain indah seorang arsitektur muda. Ada Ilmi, arsitek muda di Makassar yang sudah memiliki banyak karya, saudara, dan saya akui memang dia sangat produktif dalam menghasilkan desain-desain arsitektur berupa rumah, kantor, dan lain-lain. Nah, ini saya akan ajak Anda menyaksikan sebuah video, satu karya yang menjadi kebanggaan juga dari Ilmi. Ini dia.
Nah, itu dia sebuah video yang menampilkan karya kebanggaan juga dari Ilmi, seorang arsitek muda. Ini tadi yang disebut dengan 3D visual ya? Iya, Oke, animasi. Nah, itu dia. Tadi kalau saya lihat ini adalah sebuah residence atau perumahan, benar ya? Iya. Nah, itu dia ada yang punya atau pesanan klien kamu, desainnya atau cuma mendesain doang? Itu sebenarnya itu dari kantor dulu, ya. Itu sudah ada gambarnya, tinggal dimasukkan di animasi, ditambah musik dan lain-lain. Jadi ini pesanan klien? Iya. Wow, ini kira-kira perumahan di Makassar yang mana ya ini ya? Oke, nah itu dia. Tapi kalau misalnya desain seperti itu menggambar, kan beda nih rumah, terus menggambar perumahan, lebih luas lagi nih berarti ya, ada jalannya digambar dan lain sebagainya. Kalau kayak begitu kamu biasanya inspirasinya dari mana? Itu dari referensi, dari internet, kadang internet, terus disesuaikan sama ini, gambarnya. Oke, jadi inspirasinya kamu surfing juga ya di internet ya, mencarinya. Oke, itu dia. Ternyata memang inspirasi saudara bisa datang dari mana saja. Kita lihat lagi ini beberapa karya dari Ilmi, seorang arsitek muda. Kalau ini apa nih? Ini agak warna-warni juga nih. Iya, ini kemarin dari Manado, cuman nggak jadi. Oke. Iya. Ini rumah atau apa? Ini toko. Toko. Iya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi gambar lainnya. Nah, ini interior ya. Iya. Wah, kayak ini bagian apa Ini nih di apartemen. rumah ini? Apartemen. Iya. Wow, ini seperti ruang tamu ya ini ya. Kalau ini master bedroom. Master bedroom, ruang tamu. Oh, salah lihat. Oke, ini master bedroom ini atau ruang tidur utama. Ini konsepnya untuk apartemen juga atau gimana nih? Ini rumah pribadi. Rumah pribadi. Oke. Nah, kalau gaya seperti ini, seorang arsitek ini menyebutnya ini gaya apa sih? Minimalis. Minimalis. Baik. Selanjutnya, nah ini masih kamar juga ya? Kamar anak. Ini temanya vintage. Oke, vintage temanya ya, serba putih dan lain sebagainya. Ini peralatannya atau perabotannya juga masih unsur-unsur minimalis juga ya. Kalau dibanding menggambar desain bagian luar rumah, apa sih sebutnya? Kalau bagian dalam kan interior, di luar eksterior begitu. Kamu lebih suka yang mana? Kalau saya sih interior. Interior, kenapa? Apa ya? Lebih nyaman aja. Lebih apa? Passionnya ke sana. Passionnya ke sana. Baik. Sejauh ini kalau referensi kamu ngambilnya, maksud saya gayanya memang selalu minimalis atau seperti apa? Tergantung kemauan owner. Kemauan owner. Ya, kadang ada minimalis, kadang yang klasik ya, mungkin. Klasik. Oke. Nah, kalau ini tropis-tropis gitu ya? Ya, ini tugas akhir sebenarnya. Tugas akhir kemarin waktu skripsi. Iya. Oke. Wow. Ini kamu membuat sebuah rumah. Judul skripsinya apa? Wisata Pulau Rote. Hotel Wisata Pulau Rote. Hotel Wisata Pulau Rote. NTT. Di Nusa Tenggara Timur. Wow, jadi ini seru juga ya tugas akhir dari mahasiswa arsitektur. Jadi kalau tidak salah bikin maket-maket juga gitu. Bikin ya? Nah, itu dia kayaknya yang ribet banget tuh. Oke. Nah, itu dia saudara, seru sekali menjadi seorang arsitek, apalagi arsitek muda yang sudah sangat produktif menghasilkan banyak karya seperti itu. Lalu kalau misalnya dibanding dengan membuat rumah atau kantor, ini apa kesulitan yang dihadapi biasanya? Karena tentu berbeda juga mendesain sebuah rumah dan sebuah kantor. Kalau rumah lebih sulit kantor sih. Lebih sulit kantor malah? Oke, padahal kalau kita datang membandingkan kantor dengan rumah, kantor kan lebih simpel sih sebenarnya. Lebih sulitnya di mana? Itu dari pemiliknya. Misalnya kantor sesuai kantor apa, itu misalnya kantor bank misalnya gitu, harus perhatikan apa, mulai dari layout, dari apa fungsinya, itu sesuai ownernya. Oke, jadi sesuai
Kembali lagi saudara, lagi-lagi sesuai dengan permintaan klien ini, apalagi kalau misalnya kantor yang banyak spot-spot, mana CSO-nya, mana untuk security kayak begitu, ternyata ribet juga ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Ilmi di segmen ketiga. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan dengan narasumber kita yang luar biasa pagi ini, seorang arsitek muda yang banyak melahirkan karya di usianya yang sangat muda, 24 tahun. Nah, kita lihat lagi saudara, ini karya dari Ilmi. Dia banyak sekali melahirkan desain-desain yang sudah dituangkan ke dalam bentuk visual 3D. Kita lihat lagi saudara, ini dia videonya. Nah, kalau ini apa ini? Kos-kosan. Woi, kos-kosan. Waduh, nah ini anak magang nih, nanti bakal kuliah di sini. Doh, kos-kosannya tuh sudah jadi tuh. Oke, kos-kosan kalau seperti ini apa yang menjadi tantangannya dibandingkan menggambar rumah biasa? Sebenarnya dari stylenya minimalis. Nggak susah sih. Oke, ini kayak seperti gambar rumah aja ya, tapi kamarnya banyak kayak gitu. Oke, nah kalau misalnya klien kamu meminta gambar seperti ini, satu unit rumah atau kos-kosan atau kantor tadi, itu tarifnya berapa sih? Kadang kalau dipatok mahal, nawar lagi kan. Ya kalau yang tadi itu sekitar main di angka 3 jutaan seperti itu ya. Iya. Nah, itu untuk desain satu unit. Tapi kalau gambar perumahan beda lagi tuh tarifnya. Iya. Padahal kan sebenarnya effortnya sama, usahanya sama, cuma menggambar dan lain sebagainya. Hanya karena ini lebih luas begitu, tapi memang beda harganya. Beda. Kadang tergantung individu arsiteknya sendiri sih. Kadang ada yang patok itu per meter. Ya, ada juga yang langsung. Ada juga yang dari persenan RAB, anggaran keseluruhan. Ya. Oke, jadi memang dihitung tetap lagi perseginya berapa ya, luasnya. Ya, logikanya sama, semakin luas yang digambar, waktu kamu seorang arsitek untuk menggambar juga semakin lama yang terpakai seperti itu. Jadi range kamu yang paling minimal deh berapa? Siapa tahu nih ya, ada pemirsa Sapa Sulsel di rumah yang menyaksikan, langsung kontak kamu untuk menggambar rumahnya seperti itu. Mulai dari berapa nih bocorannya? Kalau saya itu 20.000 per meter. 20.000 per meter. Oke, jadi serahkan saudara, Anda bikin rumah luasnya 1000 meter persegi ya. Luas banget itu 1000 meter persegi ya. Oke, kita lihat lagi gambar-gambarnya saudara. Ini dia karya dari Ilmi. Banyak sekali ternyata desain yang sudah dihasilkan oleh Ilmi di usianya yang sangat muda. Ini apa ini, ada tugu-tugu segala ini? Ini lagi tugas akhir. Ini juga tugas akhir? Bagian dari yang tadi ya. Oke, ini animasinya juga dibikin. Ini apa yang kamu gambar ini? Perumahan atau apa sih? Ini hotel. Hotel? Hotel di Rote. Hotel oh masih yang tadi. Kalau yang tadi itu adalah interiornya yang kita saksikan saudara. Ini adalah tampilan satu kompleks hotel itu. Oke. Tapi ini ada yang beli nggak desainnya ini? Kalau yang ini? Ini kemarin proposal yang saya angkat jadi ini. Tapi kamu nggak jual, tawarkan ke investor di NTT sana, karena NTT kan sedang berkembang pariwisatanya ya. Kalau ada yang lihat boleh. Oke, kalau ada yang lihat boleh. Baik. Tapi sistem kamu selama ini klien yang memang cari kamu, atau kadang kamu juga memasukkan atau menawarkan jasa dengan cara memperlihatkan karya kamu seperti ini? Dua-duanya. Dua-duanya. Kadang lewat Facebook, kadang owner yang langsung datang. Itu ada Instagram. Oke. Jadi ada Facebook juga, media sosial. Baik. Kalau begitu silakan Ilmi, kamu perkenalkan media sosial kamu bagi pemirsa yang penasaran, ingin cari tahu seperti apa karya kamu yang lainnya dan bagaimana cara menggunakan jasa kamu sebagai seorang arsitek. Silakan. Makasih. Itu ada Instagram dan Facebook. Itu Arsi Ilmi. Ya, itu
ada gambar, kita bisa buat gambar lengkap dari Dena sampai 3D. Itu ada juga animasi kalau mau. Oke, di sana ada kontaknya atau sebutkan saja langsung kontaknya di sini boleh? Silakan buka di ini, Arsi Ilmi, ada kontaknya. Arsi Ilmi, dua-duanya ya, Instagram, ada. Facebook sama namanya Arsi Ilmi. Ada kontaknya. Oke, semuanya lengkap di sana dan juga display dari gambar atau desain yang sudah dihasilkan juga ada terpampang di sana ya. Ada. Oke, semuanya lengkap. Silakan sekali lagi dikunjungi Arsi Ilmi di Instagram ataupun di Facebook. Baik, terima kasih Ilmi sudah datang berbagi inspirasi dengan kita di Sapa Sulsel pagi ini. Terus menghasilkan gambar ya, nanti studio kami digambar juga ya. Boleh. Oke, saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.